Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Tritar Sobarusawal dari kelas Sistem Informasi A 2019. Pada kali ini saya akan melakukan resume pada kinerja pada suatu jurnal yang berjudul Kinerja Web Brinet System dengan metode IT Balance Scorecard yang bertarget pada PT Bank Indraket Indonesia atau BRI pada cabang Putus Sibau. Pada pendahuluan di sini kita mendapatkan PT Bank Rakyat Indonesia cabang Putus Sibau senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal dalam pengolahan transaksi perbankan, membangun relasi yang harmonis antar pihak stakeholder dengan pihak perbankan yang penting, mengingat semakin lama semakin banyak pesaing, baik pesaing dari industri perbankan yang sejenis maupun berkembangnya lembaga keuangan bukan bank yang akhir-akhir ini semakin banyak menawarkan berbagai investasi menarik kepada masyarakat sekitarnya. Lihat tabel pertama, penyelarasan strategi IT dengan perspektif IT Balance Scorecard. Yang dimana yang pertama ada IT Balance Scorecard perspektif kontribusi organisasi, mengurangi aktivitas dengan strategi mengurangi aktivitas manual dan meningkatkan otomatisasi dengan menggunakan teknologi baru yang sesuai kebutuhan. Yang kedua ada menyediakan infrastruktur yang mampu memberikan ketangkasan bisnis dan efisiensi operasional. Ketiga, menanggulangi gangguan maupun risiko secara efektif dan efisien. Yang keempat ada meningkatkan kompetensi IT baik dari sumber daya maupun karyawan dan infrastruktur. Dan yang kelima ada menyediakan infrastruktur dan serta melakukan pengembangan perencanaan strategis IT secara berkala dengan tujuan strategis. Yang pertama ada pengefektifan dan pengefisiensian produktivitas karyawan, dan yang kedua peningkatan kontribusi fungsi bisnis. Selanjutnya ada IT Balance Scorecard perspektif orientasi pengguna dengan strategi menanggulangi gangguan maupun risiko secara efektif dan efisien. Yang kedua, menyediakan infrastruktur yang mampu memberikan ketangkasan bisnis dan efisiensi operasional. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya, baik IT maupun karyawan lainnya, dan infrastruktur. Dengan tujuan strategis, peningkatan kompetensi pengguna, dan yang kedua, peningkatan kepuasan pengguna. IT Balance Scorecard yang ketiga adalah perspektif kesempurnaan operasional dengan strategi meningkatkan kompetensi IT baik sumber daya maupun infrastruktur serta melakukan pengembangan perencanaan strategis IT secara berkala. Yang kedua, menyediakan infrastruktur yang potensial sehingga mampu memberikan ketangkasan bisnis dan efisiensi operasional. Yang ketiga, mengurangi aktivitas manual dan meningkatkan otomatisasi dengan menggunakan teknologi baru yang sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir ada meminimalisir gangguan risiko secara efektif dan efisien dengan tujuan strategis, peningkatan kegiatan operasional dalam proses bisnis. Yang pertama dan yang kedua, menghasilkan pengembangan kualitas sistem menjadi lebih baik. Dan IT Balance Scorecard yang terakhir ada perspektif orientasi masa depan dengan strategis meningkatkan sumber daya baik IT maupun karyawan lainnya dan infrastruktur. Yang kedua, meminimalisir gangguan maupun risiko secara efektif dan efisien. Yang ketiga, mengurangi aktivitas manual
dan meningkatkan otomatisasi dengan menggunakan teknologi yang baru yang sesuai kebutuhan. Yang keempat ada menyediakan infrastruktur yang potensial sehingga mampu memberikan ketangkasan bisnis dan efisiensi operasional. Dengan tujuan strategis peningkatan kualitas penggunaan IT aplikasi WBS. Yang kedua, peningkatan pengembangan sistem dengan teknologi terbaru. Dari tabel di atas, ukuran strategis diperoleh dari penjabaran masing-masing tujuan strategis IT Balance Scorecard sehingga menjadi beberapa ukuran. Yang setiap ukuran strategis harus memiliki suatu sasaran strategis yang telah diciptakan oleh pihak peneliti dan disetujui oleh PT BRI Cabang Putus Sibau. Kemudian selanjutnya dilakukan proses pengukuran untuk menilai kinerja aplikasi web BRINET System pada PT BRI Cabang Putus Sibau. Dengan setelah diketahui ukuran strategis dan sasaran strategis dari setiap perspektif IT Balance Scorecard, maka perhitungan IT Balance Scorecard dapat dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perbandingan tiap tujuan strategis dengan kondisi yang ada pada perusahaan saat ini. Dengan gambaran umum responden dalam penelitian ini adalah PT karyawan PT BRI Cabang Putus Sibau. Selanjutnya pada tabel 2 ada hasil pengolahan data perspektif kontribusi organisasi. Ya, akan saya bacakan hanya beberapa per tujuan strategisnya. Dengan tujuan strategis pertama, pengefektifan dan pengefisiensian karyawan. Dengan ukuran strategis yang salah satunya adalah pengukuran tingkat penggunaan aplikasi WBS dapat meningkatkan produktivitas kerja bagi karyawan. Dengan presentase sasaran strategis 90%, kondisi aktual 88%, dan pencapaian 97,77%. Dengan total 263,02% dan rata-rata 87,67%. Tujuan strategis yang kedua adalah peningkatan kontribusi berorientasi fungsi bisnis. Dengan ukuran strategis yang salah satunya adalah realisasi biaya lebih kecil daripada anggaran operasionalnya. Dengan presentase sasaran strategis 95%, kondisi aktual 76,5%, dan pencapaian 80,52%. Dengan total 272,17% dengan rata-rata 90,72%. Yang selanjutnya ada tabel hasil pengolahan data perspektif orientasi pengguna. Yang akan saya bacakan satu per tujuan strategis. Yang pertama ada peningkatan kepuasan nasabah. Dengan pengukuran strategis, nasabah merasa puas dengan pelayanan jasa PT BRI Cabang Putus Sibau. Yang kedua juga nasabah merasa puas jasa yang ditawarkan. Jasa PT BRI Cabang Putus Sibau lebih baik daripada jasa yang ditawarkan oleh bank lain. Dengan yang pertama ada sasaran strategis, presentase sasaran strategis untuk bagian pertama dan kedua 95% sama, dan yang presentase kondisi aktual sama juga dengan 92%, dan pencapaian juga sama presentasenya 96,84% dengan total 193,68% dengan rata-rata 96,84%.
Yang kedua ada peningkatan kompetensi pengguna, yang salah satu ukuran strategisnya dengan menggunakan aplikasi WBS, karyawan menjadi lebih kreatif dan mampu berpikir sistematis dengan persentase sasaran strategis 85%, kondisi aktual dengan 84,5%, dan pencapaian sama dengan 93,88% dengan total keseluruhan. Dengan ukuran strategis, presentasi strategis yang lainnya adalah 281,09%, dan rata-ratanya adalah 93,69%. Dan ada tabel kelima adalah hasil pengolahan data perspektif, dan tabel kelima ada hasil pengolahan data perspektif orientasi masa depan. Dengan tujuan strategis yang pertama ada peningkatan kualitas penggunaan IT WBS. Dengan ukuran strategis, keahlian karyawan meningkat. Yang pertama dan yang kedua, berkurangnya kesalahan dan informasi yang diperoleh cepat dan tepat. Dengan sasaran strategis pada yang pertama adalah 90% dan yang kedua 95%. Kondisi aktual dengan presentasi yang pertama adalah 88% dan yang kedua adalah 92%. Dengan pencapaian yang pertama ada 97,77% dan yang kedua adalah 96,84%. Dengan total 194,61% dan rata-rata 97,30. Nah, kemudian ada tujuan strategis yang kedua, meningkatkan sistem dengan memanfaatkan teknologi baru. Dengan ukuran strategis, terus mengikuti perkembangan IT di masa mendatang. Dengan persentase 95% untuk sasaran strategis, 92% untuk kondisi aktual, dan 96% untuk 96,84% untuk pencapaian. Dan yang kedua ada peningkatan kinerja dengan pemanfaatan teknologi baru. Dengan presentase sasaran strategis 90%, kondisi aktual 88%, dan pencapaian adalah 97,77%. Dengan total 194,61% dan rata-rata 97,30%. Pada selanjutnya dilakukan pembobotan tujuan strategis pada setiap perspektif IT Balance Scorecard. Dengan tujuan bobot ditentukan untuk mencari hasil tujuan dari setiap ukuran. Bobot tersebut diperoleh berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Putus Sibau. Dan selanjutnya akan dicari hasil tingkat pemenuhan target pada masing-masing perspektif IT Balance Scorecard dan hasil pengukuran kinerja aplikasi WBS sampai kepada total nilai IT Balance Scorecard yang terdapat pada tabel di bawah ini. Yang pertama ada tabel 6, hasil pembobotan tujuan strategis. Dengan perspektif di sini ada kontribusi organisasi. Dengan tujuan strategisnya peningkatan kontribusi berorientasi fungsi bisnis. Dengan bobot, ukuran hasil, dan tujuan hasil dengan presentasi segini. Lalu kedua ada orientasi pengguna dengan tujuan strategis, peningkatan kepuasan nasabah, dan juga peningkatan kompetensi pengguna. Dengan total presentasi bobot, ukuran hasil seperti gini, dan hasil tujuan yang segini. Kesempurnaan operasional yang selanjutnya ada perspektif kesempurnaan operasional.
Tujuan strategis peningkatan kegiatan operasional yang terkomputerisasi, dan yang kedua juga sama, peningkatan kegiatan operasional dalam proses bisnis dengan presentasi seperti di samping ini, dan totalnya segini. Lalu ada perspektif yang terakhir, orientasi masa depan. Yang salah satunya adalah peningkatan kualitas penggunaan IT WBS dengan presentasi segini, dan pada totalnya segini. Yang tabel ketujuh terdapat hasil dari pengukuran dengan perspektif kontribusi ke organisasi dengan hasil pengukuran 22,33%, orientasi pengguna dengan 23,81%, keunggulan operasional dengan 24,09%, orientasi masa depan dengan 24,32%, yang total dengan 94,55%. Lalu hasil pengukuran kinerja aplikasi WBS dengan tujuan strategis, pengaktifan dan pengefisiensikan produktivitas karyawan. Dengan pengukurannya, salah satunya adalah output atau hasil dapat membantu manajer mengambil keputusan dengan presentasi, sasaran, aktual, pencapaian, bobot tujuan, hasil tujuan, dan perspektif seperti di bawah ini atau di sampingnya. Peningkatan kontribusi berorientasi fungsi bisnis dengan salah satu pengukuran strateginya adalah penggunaan dana pengembangan aplikasi WBS di PT Bank Rakyat Indonesia sudah efektif dengan sasaran, aktual, pencapaian, bobot tujuan, dan hasil tujuan seperti di samping. Dan banyak lagi. Selanjutnya ada peningkatan kepuasan nasabah. Nasabah merasa puas dengan pelayanan jasa PT BRI cabang Putu Sibau dengan presentase di sampingnya. Lalu peningkatan kompetensi pengguna. Setelah menggunakan aplikasi WBS, karyawan selalu pulang tepat waktu. Lalu selanjutnya ada tujuan strategis peningkatan kegiatan operasional yang terkomputerisasi. Dengan ukuran strategis, salah satunya adalah aplikasi mudah ditangani apabila terjadi masalah. Lalu kemudian ada peningkatan kegiatan organisasi dengan salah satu tujuan ukuran strategisnya, peningkatan kegiatan organisasi operasional dalam proses bisnis. Dengan ukuran strategis, aplikasi WBS berperan penting dalam proses bisnis. Yang terakhir ada peningkatan kualitas penggunaan IT WBS dengan ukuran perspektif, keahlian karyawan meningkat. Dan yang terakhir ada peningkatan sistem pemanfaatan teknologi baru dengan tujuan ukuran perspektif terus mengikuti perkembangan IT di masa mendatang. Setelah dilakukan pengukuran kinerja melalui keempat perspektif yang ada pada IT Balance Scorecard, maka dilakukan evaluasi hasil pengukuran setiap hasil rata-rata pencapaiannya memperoleh masing-masing perspektif. Perspektif kontribusi organisasi memiliki nilai 89,34%, menunjukkan pencapaian pada perspektif kontribusi organisasi perusahaan sudah sangat baik, yaitu level very good. Ini dapat terjadi karena pengefektifan
dan pengefisiensi produktivitas karyawan sesuai rencana sesuai rencana. Selain itu, juga peningkatan kontribusi berorientasi fungsi bisnis dan menunjang kebutuhan pengembangan pada sistem pada PT BRI Cabang Putu Sibau. Selanjutnya, saya akan membahas paper jurnal internasional. Ya, pada selanjutnya pada jurnal internasional, saya mengambil jurnal ini yang berjudul E-commerce Service Design Readiness Using ITIL Framework with IT Balance Scorecard Objective. Dengan case study University E-commerce. Langsung saya kepada bagian. Langsung saja ke Measurement Service of Design using ITBSC. Ini dijelaskan bahwa pengukuran keberhasilan layanan desain Unimart menggunakan ITBSC atau IT Based Scorecard. Pada umumnya, ITBSC tidak diungkapkan dengan objektivitas dalam setiap perspektif. Bahkan disebutkan di sini bahwa organisasi harus menyesuaikan penggunaan objektivitas mereka sendiri untuk setiap perspektif tanpa setiap bimbingan objektif, yang pada akhirnya penggunaan objektivitas untuk setiap perspektif ITBSC bersifat subjektif dan tidak boleh digunakan di organisasi lain yang sejenis. Secara umum, objektivitas masing-masing perspektif ITBSC sudah ditentukan di dalam tabel 4 seperti di bawah ini, seperti corporate perspektif dan customer perspektif. Pada corporate perspektif terdapat objektif. Yang pertama ada bisnis atau IT alignment, value delivery atau hasil yang disampaikan, cost management atau sistem keuangan atau pengeluaran, baru risk management atau manajemen resiko, intercompany synergy achievement atau penghasilan atau keberhasilan sinergi antar company, provision of new business capabilities, lalu ada kemudian manajemen of IT investment atau manajemen investasi IT, lalu ada strategic contribution, kontribusi strategis. Lalu pada customer perspektif terdapat beberapa objektif juga seperti customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, competitive cost, development service performance, IT atau business partnership. Partnership di sini business partnership, rekan bisnis, service level performance, application delivery performance, performa penyampaian aplikasi, operational service performance, performa operasional layanan, user certification atau kepuasan pengguna, management of stakeholder, keperluan manajemen stakeholder, legal and ethical commitments. Lalu selanjutnya ada operational excellence dengan objektif development process performance. Lalu kemudian ada operational process performance, process maturity, enterprise architecture, management, efficient and effective development efforts. Lalu yang
Selanjutnya ada efficient and effective operation, responsiveness atau backlog management and aging, security dan security and safety. Lalu ada structure. Pada future perspective, objektif mempunyai beberapa objektif. Yang pertama ada human resource management atau sumber daya manusia, employee satisfaction, kepuasan pegawai, knowledge management atau manajemen knowledge management. Lalu ada research into engineering technology, pencarian age of application portfolio, umur dari portofolio pengaplikasian, service capability improvement. Lalu ada enterprise architecture evolution. Yang terakhir ada IT business partnership. Di atas adalah contoh dari ITBSC, objektif dari ITBSC dalam tabel di atas yang dipresentasikan yang bereferensi dari paper ilmiah sebelumnya. Objektivitas masing-masing perspektif ITBSC telah disesuaikan dengan kebutuhan Unimart yang disajikan pada tabel 5. Ya, adalah tabel di bawah ini. Ada perspektif, objektif, target, realization, score, weight, total score. Dengan perspektif yang pertama adalah corporate, dengan objektif business IT alignment. Lalu selanjutnya ada customer dengan beberapa objektifnya, yaitu value, delivery, hasil yang disampaikan, cost management, manajemen keuangan, manajemen pembayaran, risk management, manajemen risiko, user satisfaction adalah kepuasan pengguna, development service performance, application delivery performance, dan operational service performance. Lalu ada operational development process performance. Lalu ada perspektif operasional dengan objektif development process performance, operational process performance, process maturity, security and safety. Dan selanjutnya ada future. Perspektif future adalah human resource management atau sumber daya manusia, employee certification, kepuasan karyawan, knowledge management, dan service capability improvement dengan masing-masing target dan realization yang berbeda-beda. Tabel 5 melihatkan kita Unimart score base. Skor tersebut berada di tingkat efektivitas yang memadai. Ini menyiratkan dan memberitahukan bahwa efektivitas IT di Unimart adalah pada tingkat yang memadai. Ya, mungkin itu saja yang dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.